rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kita rahmat dan hidayahnya kepada kita sehingga pada bulan Ramadan ini kita bisa bertemu kembali, dan ini merupakan doa-doa yang kita panjatkan setiap harinya. Kemudian salawat dan salam mari kita limpahkan pada kedua kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa memberikan qudwah, contoh kepada kita, yaitu umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat mulia yang berbahagia, jika kita berbicara masa Islam, maka kita akan menemukan dua dimensi, yaitu tentang ibadah dan ekonomi. Dan Nabi Muhammad SAW yang diutus untuk memperbaiki, yaitu salah satu adalah memperbaiki masalah ibadah dan ekonomi, atau hubungan sosial berupa distribusi harta dan kekayaan. Sahabat lunar yang berbahagia, yang pertama adalah Islam. Berbicara masalah ibadah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Az-Zariyah ayat 56, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Yang artinya, aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Jadi kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tujuannya adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Maka dalam hal ini Imam Al-Qutubi menjelaskan bahwa asal makna ibadah adalah merendahkan diri dan tunduk kepadanya, yaitu tunduk atas segala perintah-perintahnya dan larang-larangannya. Maka ketika kita seorang muslim sudah mengucapkan syahadat, maka kita harus menundukkan seluruh apa yang diperintahkan, dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat kuliner yang berbahagia, dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwa sesungguhnya kata Allah, aku menciptakan mereka atau manusia dan aku memerintahkan mereka untuk menyembahku, bukan karena aku membutuhkan mereka. Jadi dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwa Allah menciptakan manusia dan beribadah bukan berarti bahwa Allah sendiri itu butuh manusia, tidak. Tapi sesungguhnya yaitu agar hambanya itu mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian lebih lanjut, tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwa yakni agar mereka mengakui kehambaannya kepadaku, baik dengan sukarela maupun terpaksa. Jadi Ibnu Katsir menjelaskan bahwa ibadah itu harus dilakukan baik sukarela ataupun terpaksaan. Jadi sholat harus dipaksa, zakat harus dipaksa, kemudian wakaf sesuai dengan tema kita hari ini harus dipaksa. Maka kemudian tafsir Ibnu Katsir menjelaskan lebih lanjut bahwa barang siapa yang mentaati perintahnya, dia akan membalaskan dengan balasan yang sempurna. Dalam tafsir Ibnu Abbas, yang dimaksud sempurna adalah sesuai dengan apa yang dikatakan dalam surat Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa yang melarang barang siapa yang tidak mengerjakannya, maka dia akan mendapatkan siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dimaksud ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Harus adanya keterpaksaan, baik dalam keadaan sakit kita harus tetap beribadah, baik keadaan bahagia kita harus tetap beribadah. Maka di bulan Ramadan ini hendaklah kita harus memaksakan diri kita dengan berlatih agar nanti setelah Ramadan kita menjadi terbiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat kuliner yang berbahagia, tadi bermasalah beribadah. Yang kedua adalah Islam mengajarkan tentang ekonomi atau Islam dan ekonomi. Apa itu ekonomi?
Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam surat Al-Luqman ayat 19, waqsid fi masyika waghdud min syautik inna anqar aswati la sawtul hamir. Jadi artinya, dan sederhanalah kamu dalam berjalan dan lunakkanlah suaramu, sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara keledai. Jadi di sini yang dimaksud dengan ekonomi adalah waqsid. Apa itu waqsid? Dalam penerjemahan Indonesia yaitu ekonomi. Seperti itu. Nah, ekonomi. Nah, kata iktisad atau ekonomi yang di sini adalah yaitu di antara al-taksir. Apa itu al-taksir? Al-taksir itu adalah pelit dan israf, boros. Maka yang tepat adalah ekonomi adalah tawasyud, moderat di antara al-israf dan taksir. Seperti itu. Jadi di sini adalah ekonomi itu sendiri adalah artinya hemat atau sederhana, tidak pelit dan israf, tidak boros. Nah, sahabat Tuhan yang berbahagia, maka secara garis besar ekonomi Islam itu berbicara yaitu tentang produksi, distribusi, dan konsumsi. Maka sesuai tema kita pada kuliner Ramadan ini adalah wakaf membangun negeri. Sahabat Tuhan yang berbahagia, di manakah korelasi distribusi itu dalam kaitannya dengan wakaf, yaitu ada dalam surat Al-Hars ayat 7. La yakuna dzulatan bainal aghniya minkum. Supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Seperti itu. Jadi wakaf di sini adalah bagian dari distribusi harta selain zakat, infak, hibah atau waris. Di sini adalah salah satunya adalah wakaf, yaitu distribusi harta, agar tidak terjadinya monopoli keuangan hanya beredar kepada orang-orang kaya. Nah, bagaimana anjuran harta yang harus kita distribusikan? Nah, ini penting juga. Islam mengajarkan bagaimana aturan, konsep, cara mendistribusikan harta yang baik itu. Ini Allah Subhanahu wa taala mengajarkan di dalam surat Al-Imran ayat 92, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Jadi kamu itu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan yang sempurna sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Nah, di sini kata kuncinya adalah dalam distribusi harta itu adalah yang kita cintai, tuhibbun. Yang pertama adalah yang Allah anjurkan dalam mendistribusikan harta, yaitu tuhibbun, yang kita cintai. Kemudian dalam surat Al-Baqarah Allah Subhanahu wa taala mengajarkan bahwa ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum. Yang kedua adalah hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah di jalan Allah sebagai hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Yang kedua adalah konsepnya adalah thayyibah. Jadi apa yang kita distribusikan, apa yang kita wakafkan adalah selain kita cintai, tuhibbun, maka juga thayyibah, yang kita yang dianggap harta itu baik. Seperti itu. Ya, seperti maka dengan demikian jelaslah bahwa perintah Allah hendaknya mendistribusikan harta berupa wakaf sesuai dengan hal yang kita cintai dan kita anggap itu baik. Nah, bagaimana cara melogikanya? Ya, seperti kita membayar parkir, memberi pengamen. Kalau ada uang 2.000 yang bagus dengan 2.000 yang jelek, maka yang 2.000 yang bagus kita kasihkan untuk parkir atau pengamen. Hitung-hitung itu adalah kita belajar ikhlas. Jadi mengikhlaskan harta kita yang paling baik, ya 2.000 yang paling baik, bukan 2.000 yang jelek itu. Nah, ini kan banyak ya kejadian, kalau ada uang yang jelek kita kasih yang jeleknya, seperti itu ya. Nah, sahabat kuliner yang berbahagia,
apa sih yang dimaksud dengan wakaf? Dalam kitab Fikih Al-Islam Al-Adillah karya Wahbah Zuhaili, bahwa wakaf itu bisa dikatakan dengan tahbis juga atau menahan, atau juga bisa dikatakan tasdif atau mendermakan untuk fisabilillah, atau juga lafaz wakaf atau pencegahan. Nah, kemudian bagaimana statusnya, hukumnya? Nah, ini dalam kitab Al-Mughni karya Ibnu Qudamah dijelaskan bahwa sunnah atau mustahab. Nah, apa itu mustahab? Mustahab itu biasanya yang pernah dikerjakan oleh Rasulullah baik satu atau dua kali, ya, seperti sholat duha ataupun berbekam. Nah, itu. Jadi kalau sunnah itu dikerjakan dapat pahala, dan ditinggalkan mendapatkan kerugian. Seperti itu yang benar konsepnya. Jadi bukan tidak dapat dosa, tapi mendapatkan kerugian. Nah, bagaimana wakaf? Ini dasar syariatnya. Nah, ini awal cerita tentang Umar bin Khattab. Jadi ketika dia mendapatkan bagian tanah di Khaybar, dia mendatangi Rasulullah SAW. Kata Rasulullah, ihbis aslaha wasabil samarataha. Jadi ditahan pokoknya dan didistribusikan hasilnya. Jadi pokoknya kebunnya jangan dijual, jangan diwariskan atau jangan dihibahkan, tapi ditahan dan hasilnya dibagikan. Nah, itu. Kemudian bagaimana cerita-cerita masa lalu tentang peradaban wakaf? Nah, ini luar biasa. Kita pernah dengar tentang wakafnya Utsman bin Affan ketika dia pindah dari Madinah ke Mekah, itu mengalami kesulitan air. Ada seorang Yahudi memiliki sumur, dan sumur itu sangat dibutuhkan. Kemudian oleh Rasulullah perintah kepada Utsman untuk membeli sumur itu, dan kemudian sumur itu diwakafkan untuk warga atau umat muslim pada saat itu. Dan setelah itu orang Yahudi juga menjual menjual kebun kurmanya, dan kurmanya pada saat itu bukan kurma yang baru tumbuh atau baru tanam, tapi kurma yang sudah ranum, dan kemudian diwakafkan juga. Dan sampai sekarang luar biasa ya wakafnya Utsman bin Affan, sampai ada hotel sampai sekarang, hotel berbintang 5 yang ada di negeri Arab Saudi sana. Kemudian cerita Bani Abbasiyah, cerita Bani Umayyah, yang hasil wakafnya untuk ilmu pengetahuan, yang wakafnya untuk membangun rumah sakit, yang hasil wakafnya untuk panti jompo, membangun kolam pemancingan dan sanitasi. Wah, ini itu terjadi pada Bani Abbasiyah atau Bani Umayyah. Sahabat Rani yang berbahagia, kalau kita lihat tanah wakaf yang ada di Indonesia saat ini itu sekitar 53.000 hektar. Bayangkan. Jadi hampir seluas dengan Jakarta. Jadi kalau Jakarta itu 66.000 hektar, nah, tanah wakaf yang ada di Indonesia ini 53 hektar. Dan itu kalau kita lihat dari data dari BWI, Badan Wakaf Indonesia, penggunaan wakaf itu lebih dominasi oleh membangun masjid, itu sekitar 44%, dan sisanya itu membangun musola, buat kuburan, sekolah, dan sosial lainnya. Nah, ini menjadi PR kita bersama untuk bagaimana menghidupkan tanah wakaf dengan hal yang produktif. Nah, sekarang ada fenomena baru, ada wakaf uang yang dilakukan oleh ASN di Kemenak, dan sekarang sudah hampir terkumpul per tanggal 8 Februari 2021 itu sebesar 4,4 miliar. Nah, ini butuh sinergi, ya. Jadi kalau ada tanah wakaf yang kosong, kita bangun dari hasil wakaf uang itu. Ya, bisa dibuat ruko, tanah kosong itu bisa dibuat hotel. Nah, ini perlu, ya, sahabat kuliner yang berbahagia, perlu adanya generasi yang harus paham tentang wakaf ini, karena wakaf ini adalah sesuatu yang sudah mati suri dan harus kita hidupkan. Maka ini harus kita gencarkan
mengembangkan wakaf baik di sekolah ataupun di kampus-kampus agar generasi kita paham apa itu wakaf itu sendiri. Nah, kemudian bagaimana cara mengembangkan wakaf? Ya, seperti dalam kaidah fikih muamalat, dalam kaidah fikih muamalat, al-aslu fil muamalat al-ibahah illa ayyadula dalilan ala tahrimiha. Jadi asal mulanya bermuamal itu boleh kecuali ada dalil yang melarangnya. Nah, jadi boleh cara mengembangkan wakaf itu dengan bebas asal tidak melanggar syariat Islam. Seperti itu. Ya, seperti yang sekarang ada wakaf rumah singgah Aceh punya Haja Baitul Asik yang kini dikembangkan di atas tanah wakaf, dibangun hotel ya di Madinah. Jadi setiap warga-warga Aceh yang mau haji itu pulangnya dikasih yang 4 juta setiap mau pulang dari naik haji. Wah, ini juga patut kita contoh ya pengembangan wakaf seperti itu. Seperti itu. Nah, kalau berbicara wakaf, maka sahabat kuliah yang berbahagia, kita ingat dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah ya, yang berbunyi, "Idza matal insanu qata'a 'amalahu illa min salasah, illa min shadaqatin jariyah aw 'ilman yuntafa'u bih aw waladin shalihin yad'u lahu." Jadi ada 3 apabila manusia itu meninggal itu yang amalnya tidak akan terputus. Yang pertama adalah shadaqah jariyah atau wakaf, atau motifnya adalah ekonomi, wakaf itu karena bernilai ekonomi. Kemudian ilmu yang bermanfaat, itu ada ilmu pengetahuan, dan anak yang soleh yang mendoakan kedua orang tuanya, yaitu SDM yang unggul. Nah, 3 variabel inilah yang harusnya kita bangun. Yang pertama adalah wakaf dari sholat atau jariyah, wakaf ada diterkait dengan ekonomi. Yang kedua adalah ilmu yang bermanfaat, ada ilmu pengetahuan, dan anak yang soleh yang mendoakan atau SDM yang unggul. Nah, 3 variabel inilah yang menurut hemat saya adalah hipotesis bagaimana membangun negeri. Jadi yang utama adalah hadis ini adalah ekonomi, amal jariyah. Yang kedua adalah ilmu pengetahuan, dan yang ketiga adalah SDM yang unggul atau anak yang soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Sahabat kuliah yang berbahagia, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan mendapat nilai tambah untuk kita semua agar kita rajin berwakaf, yaitu wakaf yang bagus ya, wakaf yang diajarkan oleh Utsman bin Affan, yaitu seperti kebun-kebun yang bagus. Mudah-mudahan puasa kita hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.